Welcome back my YouTube channel. Saya Diana Novitasari dengan NIM 2018-0102-164, Prodi PAI 6, STAI NU Pacitan. Kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah metodologi penelitian. Judulnya adalah konsep penelitian pendidikan. Penasaran kan? Silahkan simak video berikut. Cekidot. Pada konsep penelitian pendidikan, saya akan membahas 6 poin. Yang pertama adalah pengertian penelitian pendidikan. Pengertian penelitian pendidikan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara cermat dan juga terencana. Gunanya untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga mendapatkan fakta-fakta dan kesimpulan dalam situasi pendidikan. Kegiatan penelitian ilmiah juga mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama logis atau objektif. Logis maksudnya adalah masuk akal. Mengapa dikatakan masuk akal? Karena seperti yang sudah dibahas di awal tadi, bahwasannya penelitian pendidikan itu digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Berarti setiap ada masalah tentunya juga ada solusi. Nah, solusi yang kita ambil ini harus berdasarkan pengalaman seseorang. Seseorang yang bagaimana? Ya, seseorang yang sudah berkompeten di bidang penelitian. Siapa itu? Ya, bapak, ibu yang lebih dulu melakukan penelitian. Kita dapat mengambil solusi itu melalui buku mereka ataupun jurnal. Objektif. Objektif maksudnya ya harus sesuai dengan fakta. Fakta yang ada di lapangan. Tidak boleh diada-ada. Ciri yang kedua adalah sistematis, yaitu suatu penyajian harus sistematis, maksudnya harus urut. Ketika melakukan penelitian, ini harapannya bukan hanya untuk diri sendiri, tentunya juga ada harapan untuk orang lain, agar orang lain juga mengetahui, oh ya, apa yang kita teliti. Dan jika ada permasalahan yang sama, hampir sama dengan yang kita teliti, nanti bisa untuk rujukan juga. Dengan begitu, ilmu akan berkembang. Ciri yang ketiga adalah lugas. Lugas maksudnya harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Bahasanya jangan bertele-tele. Bahasan yang kedua adalah rasionalisasi perlunya penelitian, yaitu semakin berkembangnya manusia sebagai makhluk sosial, pasti ada tuntutan ilmu pengetahuan, invensi, dan teknologi. Yang kedua adalah penemuan-penemuan di bidang teknologi dan juga invensi, sehingga mendorong para ilmuwan untuk terus melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah tuntutan praktis di lapangan. Seiring berkembangnya ilmu teknologi, tentunya sebagai mahasiswa juga perlu melakukan penelitian untuk terjun ke dunia kerja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum ada 5. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi maksudnya rasa ingin tahu, sehingga menguji kelayakan suatu penelitian yang lebih mendalam. Tujuan penelitian yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi maksudnya mengkaji fenomena-fenomena yang lebih rinci. Tujuan penelitian yang ketiga adalah prediksi. Maksudnya yaitu mengidentifikasi
hubungan yang memungkinkan spekulasi tentang suatu hal dengan berdasarkan hal yang lainnya. Yang keempat adalah eksplanasi, yaitu mengkaji suatu hubungan sebab dan akibat. Tujuan yang kelima adalah aksi, yaitu suatu penelitian lanjutan dari salah satu tujuan penelitian lainnya dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan melakukan sesuatu. Pembahasan yang selanjutnya adalah poin keempat, yaitu fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pendidikan. Yang kedua adalah pemecahan suatu masalah pendidikan, terutama masalah yang berkaitan dengan kualitas dan juga proses pendidikan maupun pengajaran. Yang ketiga adalah untuk penelitian kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan juga perlu diteliti. Kenapa? Seperti ini, contohnya, jika ada di daerah pelosok, itu sekolahnya tentunya, sekolah-sekolah yang ada di daerah pelosok tentunya kekurangan pengajar. Maka dilakukan kebijakan minimal lulusan SLTA yang ingin mendaftarkan sebagai pengajar itu diberikan kesempatan. Maka dari itu kebijakan pendidikan perlu dilakukan. Keempat adalah untuk kepentingan pembangunan, khususnya berkenaan dengan posisi, tugas, serta tanggung jawab pendidikan serta pembangunan nasional. Pembahasan yang selanjutnya adalah poin kelima, yaitu proses penelitian pendidikan. Proses penelitian pendidikan ini ada 4. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data ini mendeskripsikan tentang hal apa yang sedang terjadi dan juga berpedoman pada pertanyaan apa yang sedang terjadi dan juga apa masalahnya. 2. Validasi internal, menemukan hubungan sebab dan akibat, berpedoman pada pertanyaan apa yang menyebabkan hal-hal itu terjadi dan juga apakah saya dapat mengubah keadaan tersebut. 3. Validasi eksternal, yaitu membahas generalisasi temuan-temuan suatu penelitian, berpedoman pada pertanyaan apakah hal yang sama akan terjadi dalam keadaan yang berbeda dan juga seberapa jauh hasil yang dapat digeneralisasikan. Yang keempat adalah penelitian teoritis. Setelah melakukan 3 tahapan tadi, pada akhirnya suatu peneliti harus mampu memberikan landasan teoritis mengapa suatu hal itu terjadi. Pembahasan yang keenam atau yang terakhir adalah keterbatasan penelitian pendidikan, yaitu kompleksnya masalah pendidikan karena dampak dari interaksi yang ada di dunia pendidikan, orang tua, guru, siswa, dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah metode yang digunakan tidak mudah karena konsep yang diukur masih bisa diperdebatkan, seperti konsep intelijensi, kadar kepantasan, dan juga kadar pemahaman. Tidak bisa diukur secara pasti. Dampaknya, instrumennya seringkali dikatakan valid dan juga reliable hanya pada saat instrumen tersebut dibuat. Baiklah teman-teman, cukup sekian penyampaian konsep penelitian pendidikan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Diana Novitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.